Baru saja dari pasar Blak di Rotterdam. Kebetulan pasar Blak bukanya hari setiap Sabtu sama Selasa. Nah, selama pandemi ini saya tidak pernah ke pasar. Ke pasarnya biasanya kadang-kadang setiap hari Selasa atau Sabtu pergi ke sana. Tapi karena hari ini saya ada janji dengan seorang teman yang kebetulan membeli kuenya Cinta. Oh ya, Cinta sekarang dia berjualan kue kelapa. Jadi yang waktu kemarin bikin ada beberapa teman yang melihat videonya dan mereka mencoba kue buatan Cinta. Ya semoga Ayah makasih, kuenya enak ya. Hari ini ya kita sama anak-anak sama Luke juga ke sana. Dan tentu aja mereka tidak suka ke pasar ya, terutama anak-anak. Saya biasanya sama suami saja kalau ke pasar. Nah, anak-anak agak takut karena banyak orang mereka bilang corona. Tapi karena saya betul-betul harus memanfaatkan momen ke pasar, jadinya apa yang saya lewati saya beli. Nggak semuanya ya, yang maksudnya yang tidak bisa didapat di supermarket. Contohnya ini, kayak ini kurkuma tuh apa, kunyit ini murah sekali. Satu plastik gini harganya cuma 1 euro ya. Ini nggak normal karena kalau di supermarket mahal. Saya lihat ya, kalau di supermarket pada saat lagi ada courting, ini kebetulan saya lihat yang jual pada saat courting ini ada di supermarket Lidl, harganya 150 gram 1,59 euro. Nah ini cuma 1 euro dan beratnya 300 gram. Tapi karena saya ingin beli dua plastik aja, saya pikir ya satu buat teman kalau misalkan kesini kan ini jarang gitu ya. Begitu beli dua, katanya semua ini cuma ada 6 sak lagi, katanya 6 plastik lagi, silahkan beli semua sebanyak 4 euro. Kata saya oke, kata saya gitu ya. Tapi begitu dilihat uang recehnya cuma ada 3 euro sama sekitar ada sen berapalah, 5 sen apa 15 sen apa 20 sen, tapi hanya uang 5 sen. Si penjualnya malah bilang gini, udah 3 euro saja, itu yang uang kecil-kecilnya saya nggak mau, katanya. Ya ampun, ini benar rezeki sekali. Jadi saya beli 6 plastik ini hanya 3 euro. Nah ini yang murah juga ini di pasar saya dapat 1 euro. Saya nggak tahu harganya di supermarket berapa ya, karena yang sering ke supermarket itu suami saya. Ya ke supermarket biasanya kan kalau belanja itu banyak dan ya karena dia ada kerja di rumah, jadi ya yang keluar hanya dia saja. Saya betul-betul jarang ke supermarket. Nah ada lagi ini yang murah, ini kurma. Nah kurma saya lihat ya harganya di supermarket ini. Nah ini beli dari supermarket, ini kurmanya hampir sama ya, cuman ini lebih sedikit, ini 250 gram, sedangkan ini hanya 150 gram saja. Ini harganya hampir 2 euro. Dan ini itu bukan dadels itu bukan dadels yang bagus gitu. Ada yang lebih bagus lagi, biasanya dijualnya di toko Turki. Itu banyak bermacam-macam dadel. Nah ini saya beli ini hanya 1 euro dapat 4 biji. Pas lihat kadaluarsanya, ya masih lama gitu. Jadi ini benar-benar surprise buat saya, dapat ada dadel seharga kurma maksud saya seharga 25 sen. Ini murah, ini juga murah, 1 euro. Di supermarket nggak mungkin 1 euro. Nah yang lebih murah lagi ini saya dapat ini namanya sugar snap atau ya kacang apa gitu ya, kacang kapri apa ya, atau pokoknya ini tuh enak rasanya. Ini 1 kantong plastik ini hanya 1 euro saja. Nah
karena saya itu selalu kalau di rumah itu harus ada bawang daun ya. Saya lihat di pasar ada satu ya, satuan gitu, satu ikat ini saya langsung beli. Ini harganya 85 sen, harga normal. Mungkin kalau di supermarket ya sekitar 1 euro, ada juga ya mungkin 85 sen kalau supermarketnya lain. Nah ini dapat saya ambil. Nah begitu kita lagi jalan pulang, ada yang jualan khusus ini sama bawang daun terus pakai bak per bak, terus dia bilang 1 bak 1 euro. Kaget lah, langsung diambil. Pokoknya seperti menemukan harta karun ya. Ini yang kita lewati saja ya, jadi beli di pasar. Kemudian saya ke toko juga. Ini tokonya Wah Nam Hong. Tidak banyak yang saya beli karena biasanya kita itu per 2 minggu ke toko oriental di Ipenboro itu, jadi paling besar yang saya tahu ya, toko oriental. Tapi karena sekarang sepertinya kok makin lama makin banyak orang gitu di toko tersebut. Jadi saya kalau misalkan ke toko oriental itu kalau pulang kerja, karena tempat kerja saya itu dekat dengan sebuah toko ya, kecil lah, toko oriental tapi kecil ya. Jadi saya hanya beli seperlunya, hanya tahu atau apa ya. Kebetulan karena tadi lewat Mark Hall dan ada toko Wah Nam Hong, jadi kita ke sana. Karena persediaan teh sudah habis, saya beli teh sostro. Biasanya saya minum teh tongci, itu khusus didatangkan dari Indonesia karena tongci wah, hanya paling menurut saya itu Yasmin teh ya, yang paling enak itu hanya tongci, tiada duanya. Jadi ibu saya itu orang yang rajin mengirimi saya paket ke Belanda. Jadi semua orang hampir tahu lah kalau misalkan ya kamu pasti dapat paket lagi dari ibu ya. Itu benar karena ya kita selalu minum teh itu tongci. Cuman saya kapan ya di toko apa gitu saya melihat sekarang tongci juga sudah ada. Jadi tadi ke Wah Nam Hong cari tongci, ternyata tidak ada, adanya hanya tongci yang Hrunti, yang teh hijau. Saya tidak begitu suka. Ada lihat ini saya beli, ini belum pernah saya coba ya 2 tang ini, tapi saya suka ya, pokoknya merek Indonesia menurut saya paling suka. Terus saya beli pete bonen, ini pete ya, ini 100 gram. Kenapa saya beli pete? Biasanya dimasak dengan sambal goreng kentang. Suami saya ini penyuka pete. Tapi kemarin saya dapat rezeki, saya dapat ikan jambal dipaket dari Amsterdam. Sebetulnya bukan ya kenalan gitu. Saya suka pesen dari dia pempeknya enak menurut saya. Jadi kalau misalkan pesan pempek saya dari dia. Terus dia orang Bandung, hanya kenal lewat Facebook saja. Karena mungkin saya sering beli pempek atau kenapa, tiba-tiba pas saya tanya boleh nggak saya pesan pempek, oh ya boleh katanya. Terus dia nanya gini, teteh suka jambal nggak katanya, saya punya ikan asin jambal. Oh ya mau, saya dari Indonesia katanya, ikan jambalnya banyak. Dia orang Bandung juga, terus sama satu universitas sama saya ya, cuma ya adik kelas, mungkin jauh umurnya, saya tidak tahu juga. Nah katanya tinggal dia ngajarin si jambal itu tinggal di oseng aja, dia sudah goreng, tinggal di oseng aja terus pakai pete. Oke, saya nanti akan coba. Jadi saya beli pete ya. Ini harganya pete, bentar. Harganya nggak ada. Oh ya, 2,85 euro.
jadi 2,85 € ya ini, kalikan kira-kira 17.000 ya, itu kira-kira harganya. Terus saya beli tapioka ya, karena penggemar cireng dan cilok jadi harus selalu ada. Dan ini cara buat masak ya. Dan ini terus beli tahu tempe ya, udah masuk kulkas. Saya hanya ini memperlihatkan ini sebetulnya. Nah ini kesukaan anak-anak. Kesukaan anak-anak. Ibu saya juga suka paketin Indomie ya, katanya buat obat kangen. Tapi saya minta jangan Indomie yang ada di Belanda. Jadi kalau Indomie ini ya, mie goreng banyak di Belanda, walaupun ya yang khusus untuk ke Belanda, Eropa mungkin ya beda dengan yang dibuat di Indonesia. Menurut saya yang Indonesia lebih mecin lah, masih banyak pecinnya, enak. Nggak boleh susu. Ini saya tidak makan ini, tapi Cinta Cahaya suka. Jadi kalau hari Rabu biasanya mereka masak sendiri. Kalau hari Rabu kan pulangnya dia jam 12 siang, walaupun sekarang sekolah online, tapi tetap ya harus belajarnya dari jam dari setengah 9 ya, sampai jam 12 di depan komputer. Begitu begitu selesai mereka lapar. Hari Rabu suka bikin yang bukan roti gitu, jadi aneh-aneh, kadang-kadang bikin roti, bikin pizza, tapi hanya mereka berdua yang bikin. Nah kalau ada mie, mereka itu kayak apa, dapat rezeki lah, karena mereka suka mie goreng. Kalau saya tidak makannya mie goreng itu, kecuali yang dari Indonesia yang aneh-aneh. Jadi kalau misalkan kayak mie kare dari Indonesia saya juga tidak suka, tapi yang sambal mata atau yang hijau saya suka. Itu tidak terlalu sering juga sih, tapi kadang-kadang makan ya. Itu enak kata saya, Indomie ya. Indomie itu rasanya lain. Dan hari ini adalah hari terakhir, cuaca agak bagus ya. 1 minggu ke depan nanti akan turun salju, dan besok sudah ada peringatan bakal ada kode merah. Jadi saljunya akan turun mulai jam 1 malam sekarang di daerah saya ya, tidak tahu di daerah lain. Tapi not snow, jadi not snow itu saljunya basah, kalau turun ke bawah bisa mencair lagi. Nah pada jam 3 malamnya, 3 paginya baru turun salju yang besar-besar, yang halus gitu, yang lembut. Itu banyak sampai hari Minggunya, mungkin seterusnya malam, dan dalam waktu 1 minggu ini akan turun salju. Tapi yang paling besar itu hari Minggu dan hari Senin. Hari Senin hanya 50% saya lihat di seluruh Belanda ya. Kalau besok 100% katanya di Belanda akan turun salju dan ada kode merah karena anginnya akan kencang. Jadi ditakutkan akan ada storm salju. Ya, itu menakutkan ya kalau sampai terjadi, tapi mudah-mudahan enggak. Dan besok itu adalah hari yang dinanti-nantikan, bukan hanya anak-anak saja, tapi para orang tua juga. Ya sudah pada ribut lah di berita, katanya banyak orang yang mempersiapkan untuk beli pakaian buat besok, karena benar-benar mau pesta salju. Dan barusan juga di berita sudah dipersiapkan para sukarelawan ya, vrijwilliger ya, seperti polisi gitu, untuk menjaga keamanan karena akan banyak orang yang keluar rumah dan bermain salju. Karena ada nates snow dulu, terus dingin sekali, takutnya kalau ada hujan kan jadi si saljunya itu jadi es. Nah itu yang ditakutkan. Kalau saljunya aja yang dro itu enak diinjak gitu, tapi kalau sampai licin, sampai jadi es, itu bahaya sekali gitu. Jadi nanti kalau misalkan dalam 1 minggu ke depan akan di bawah
0 derajat diperkirakan itu sampai minus 9, tapi akan berasa minus 20 katanya. Saya juga kurang tahu, nanti aja kita lihat seperti apa minus 20 itu. Ya sudah jelas pasti danau-danau, terus kanal-kanal, sungai gitu ya, akan menjadi es kalau 1 minggu ke depan di bawah 0 derajat sampai minus 9. Jadi itu tentu akan jadi es, dan akan banyak orang yang main ski es di kanal, di danau gitu ya. Kalau anak-anak sekarang ya, walaupun di Belanda kan mainnya di tempat ice skating ya, tapi kalau kayak Cinta Cahaya itu mainnya bisa di di luar, karena papanya dulu juga mainnya ya, anak zaman dulu ya skatingnya ya di kanal-kanal, bukan di main di apa, bukan main di yang di indoor itu ya, skating gitu. Jadi kita tunggu nanti ininya, keadaannya besok gimana. Semoga menyenangkan buat semua orang, tetap sehat, jaga kesehatan juga, dan akan diperkirakan katanya banyak yang pilek gitu. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat, dan jangan lupa minum jamu. Jamu. Jadi kita buat ya minuman jamu nanti ini. Kita penggemar jamu ya, terutama saya sama suami ya. Kita suka bikin ini kunyit asam sama pakai jahe. Pokoknya masukin aja yang ada, sama gula merah sedikit gitu, pakai gula merah ya. Kita suka itu. Anak-anak tidak begitu suka, tapi pernah saya karena aja zaman corona katanya harus banyak makan kunyit. Nah, si tehnya saya kasih kunyit juga, jadi irisan kunyit terus disaring, airnya pakai itu, baru dimasukin teh. Terus kata dia, ini kok rasanya lain ya? Ya tapi enak kan? Aku bilang enak kan? Iya enak ya. Agak dibohongi, tapi ya akhirnya mereka tahu, dan ya mungkin problem mereka biasa aja. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu lagi mungkin besok juga main video salju. Saya kira mungkin semua orang ya pasti akan keluar rumah besok. Oke, dah.